Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, pertama mari kita awali pertemuan kita ini dengan ungkapan rasa syukur atas nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku yang sedang dan ingin melaksanakan sholat duha. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan agar sholat duha kita diterima. Adapun judulnya adalah agar sholat duha diterima dan hajat dikabulkan, jangan lakukan dua gerakan yang dilarang ini. Namun sebelum itu ingin kami sampaikan, silakan Anda like, komen, dan share pada video yang ingin kami sampaikan ini. Selanjutnya mari kita lanjutkan pembahasan kita. Sholat duha merupakan sholat yang dilakukan oleh para nabi dan sahabatnya. Sholat duha ini banyak sekali manfaatnya, maka banyak orang melakukannya. Di samping itu, sholat duha juga merupakan bagian dari cara mendekatkan diri kita kepada Allah, mengadukan nasib-nasibnya, dan meminta agar Allah mengatasi masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Utamanya tentang masalah rezeki, masalah kehidupan, masalah yang sedang kita hadapi. Ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa setelah Anda menjalankan sholat duha dengan rutin, kemudian mewiridkan hal-hal yang memang dianjurkan, kemudian berdoa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka ada baiknya Anda mengetahui dua hal ini, karena hal ini kadang-kadang tidak sengaja kita lakukan, tetapi ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hal ini tidak membatalkan sholat duha kita, tetapi minimal akan mengurangi kesempurnaan pahala sholat duha. Meskipun tak membatalkan sholat, tetapi hal ini dibenci oleh Allah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas melarangnya. Lantas hal apa yang dilarang yang mungkin kita lakukan bersamaan dengan gerakan-gerakan sholat duha? Yang pertama, ketika sholat duha kita dilarang menghadap atau melihat ke arah atas. Mengapa demikian? Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada apa gerangan orang-orang pada mengangkat pandangan mereka ke langit dalam sholat mereka? Rasulullah memperingatkan dengan jelas sabda beliau dalam hal ini, sampai beliau bersabda, hendaklah mereka menyadari hal tersebut atau benar-benar tersambar mata-mata mereka. Jadi hal ini tentu ada hal yang tidak baik yang membuat Rasulullah melarang ketika sholat, tidak hanya sholat duha, tetapi juga sholat apapun, kita dilarang melihat ke atas. Karena hal ini barangkali ketika kita bangun dari sujud, kita sambil mengangkat tangan, barangkali tidak kita sadari, mata kita melihat ke atas. Itu juga sebaiknya kita hindari, karena hal itu dilarang oleh Rasulullah. Adapun yang kedua yang perlu diketahui adalah menoleh yang tidak
ada kepentingan, ya, menoleh yang tidak ada kepentingan. Kalau misalnya menoleh ke kanan ketika salam, menoleh ke kiri ketika ada salam yang kedua, itu juga diperbolehkan. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang berpaling atau menengok ketika di dalam sholat. Maka Rasulullah bersabda, itu adalah curian yang dilakukan setan dari sholat seorang hamba. Nah, jadi kalau kita melakukan tanpa sengaja, ya, misalnya tiba-tiba ada orang yang datang sedang kita sholat, maka tiba-tiba kita tidak sadar kemudian menoleh, itu adalah sebenarnya dari godaan setan yang ingin mencuri sholat pahalanya yang diperoleh lewat sholat duha tersebut. Maka dua hal ini yang sederhana ini tetapi penting, maka ada dalilnya, ada dasarnya, maka agar Anda mendapatkan pahala yang maksimal dan juga diterima sholat Anda, maka jangan Anda lakukan dua hal yang kami sebutkan tadi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.